Halo semua, balik lagi dengan SpongeBopedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Pernah terbayang gak sih guys, sebenarnya dalam kartun SpongeBob itu, walaupun semuanya ini adalah suatu hal yang fiksi, tetapi kenapa sistem yang ada di dalamnya itu mengambil referensi dari kehidupan nyata? Contohnya saja seperti transaksi uang. Kenapa di Bikini Bottom ini, jenis uang yang dipakai adalah dolar? Kenapa nggak transaksi layaknya makhluk laut aja gitu? Pakai kerang atau mutiara misalnya? Bisa dimaklumi ya guys, namanya juga kartun, jadi nggak perlu dianggap serius logikanya seperti kenapa uang kertas masih bisa tetap bertahan di bawah laut tanpa sobek. Well, kalau ngomongin soal uang, selama kalian nonton serial kartun SpongeBob, kalian tahu nggak nih guys, sebenarnya berapa sih jumlah uang yang dimiliki oleh setiap karakter SpongeBob? Kok hidup mereka tenang banget ya, bisa membeli segala sesuatu benda yang mereka inginkan itu. Sebenarnya berapa sih jumlah uangnya? Nah, kebetulan di video kali ini admin akan bahas nih guys topiknya, yaitu tentang berapa banyak total kekayaan para karakter utama SpongeBob. Oh iya, fakta ini admin mengambil referensi dari channel YouTube official SpongeBob SquarePants ya. Udah pastinya beberapa fakta yang nantinya disampaikan pada video ini sudah diverifikasi langsung oleh channel YouTube official SpongeBob SquarePants. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke materi pembahasannya. Total kekayaan Patrick, $48. Tinggal di dalam rumah batu dan merupakan keturunan langsung dari keluarga bangsawan yang tinggal di Bikini Bottom tidak menjamin bahwa Patrick hidup dengan bergelimbang harta. Sebab berdasarkan video dari channel YouTube official SpongeBob SquarePants yang membahas tentang total harta Patrick telah mengonfirmasi bahwa total harta yang dimiliki oleh Patrick hanya sebanyak $48. Atau bila dikonversikan menjadi rupiah, hasilnya menjadi sekitar Rp78.000. Hal ini diperkuat karena memang pada dasarnya Patrick tidak memiliki barang berharga yang ada di rumahnya. Harta benda yang ia miliki semuanya terbuat dari pasir, seperti TV, kasur, sofa, wastafel, WC, dan bahkan kulkasnya pun semuanya terbuat dari pasir. Mungkin hal inilah yang menyebabkan rumah Patrick dianggap tidak berharga. Ya karena mungkin $48 yang dimaksud ini biaya pembuatan rumah batunya. Soalnya kan Patrick membangun rumah batunya ini atas kerja kerasnya sendiri, seperti yang sebagaimana pernah ia ungkapkan dalam episode Home Sweet Pineapple. Aku membangun rumahku sendirian. Well, sebenarnya kekayaan yang dihitung dari video official SpongeBob SquarePants ini adalah total kekayaan aset rumahnya Patrick ya guys. Kalau kekayaan pribadi Patrick, admin belum mengetahui secara jelas, karena videonya sendiri belum dibuat oleh channel official SpongeBob. Bisa saja jumlah kekayaan Patrick mencapai jutaan kali lipat dari $48 tadi. Ya soalnya kan si Patrick itu merupakan anggota dari keluarga kerajaan, yang pastinya ia selalu mendapatkan jatah bulanan dari keluarga kerajaannya itu, karena kehidupannya yang telah ditunjang. Sebab kalau bukan dari keluarganya yang merupakan keluarga bangsawan, dari mana lagi coba Patrick bisa mendapatkan uang, dan ia juga sanggup makan di Krusty Krab dengan total biaya yang sangat banyak. Total kekayaan SpongeBob, $926.379. Pas dulu kan sudah pernah admin buatkan konten tentang gaji SpongeBob selama ia bekerja di Krusty Krab, yaitu sekitar $321.000, yang kalau dikonversikan ke dalam rupiah menjadi Rp4.300.680.000. Nah, barusan itu hanyalah gaji SpongeBob selama bekerja di Krusty Krab ya guys. Ternyata berdasarkan video penghitungan total harta SpongeBob yang diupload oleh channel YouTube official SpongeBob SquarePants itu mengonfirmasi bahwa total seluruh aset kekayaan yang SpongeBob miliki saat ini totalnya adalah $926.379, atau bila dikonversikan menjadi rupiah hasilnya adalah $13.663.997.000, yang dimana total harta SpongeBob ini meliputi penghasilan kotor SpongeBob sebesar $709.956, dikurang hutang yang harus SpongeBob bayar sebesar $106.600, dikurangi 13 minggu potongan penghasilan SpongeBob sebesar $6.129, dan total pajak yang harus SpongeBob bayar selama 21 tahun sebesar $5.362, yang artinya total dari keseluruhan penghasilan bersih SpongeBob sebanyak $48.624. Lalu penghasilan bersih SpongeBob itu pun dikurangi dengan biaya kebutuhan harian SpongeBob seperti membayar perawatan Gary dan membeli makanannya sebesar $550,
lalu membayar kebutuhan pemakaian gas sebesar $900, bayar listrik sebesar $700, bayar uang SPP sekolah mengudi Nyonya Puff sebesar $500, dan biaya kebutuhan SpongeBob seperti jalan-jalan ataupun biaya jajan lainnya sebesar $1000. Total biaya konsumsi yang SpongeBob butuhkan ini sebanyak $3.650. Dan total biaya konsumsi SpongeBob itu kemudian dikalikan selama 21 tahun. Lalu dikurangi dengan total penghasilan bersih SpongeBob, yang dimana hasilnya menjadi $407.974. Kemudian total penghasilan bersih ini dikalikan 80%. Lalu total dari kekayaan SpongeBob yang sudah bersih ini pun ditambah dengan harga seluruh aset properti dari rumah Nana SpongeBob yang totalnya berkisar $600.000. Jadi total dari seluruh kekayaan beserta aset yang SpongeBob miliki adalah $926.379. Ternyata banyak juga ya guys total dari keseluruhan harta SpongeBob ini. Padahal kan SpongeBob itu hanya bekerja sebagai juru masak di Krusty Krab. Jadi ini emang UMR di Bikini Bottom itu gede atau biaya hidup di Bikini Bottom itu mahal yang membuat SpongeBob bisa hidup dengan memiliki banyak harta seperti ini. Tetapi kan SpongeBob orangnya boros kan kalau soal manajemen keuangan. Tapi kok masih banyak aja ya guys total kekayaannya ini. Total kekayaan Squidward $2.100.000. Walaupun sampai saat ini belum diketahui berapa gaji yang Squidward terima ketika ia bekerja di Krusty Krab, namun berdasarkan sebuah video yang diupload oleh channel official SpongeBob SquarePants telah mengonfirmasi bahwa total harta kekayaan Squidward adalah sebanyak $2.100.000, atau bila dikonversikan ke dalam rupiah hasilnya menjadi $31.5.135.000. Dan perlu digarisbawahi ya guys, total harta Squidward ini hanya mencakup dari rumah patung Moa yang Squidward miliki ini. Ya karena untuk penghasilan Squidward selama ia bekerja di Krusty Krab belum diketahui berapa gajinya. Nah, mungkin kalian penasaran kan guys, kenapa rumah Squidward yang bermodelkan patung ini bisa memiliki harga yang sangat fantastis di dalamnya? Well, ternyata yang membuat mahalnya rumah Squidward tersebut adalah di dalam rumah Squidward ini ternyata ada 3 tingkatan lantai, yang dimana untuk lantai 1 adalah tempat ruang tamu, dapur, dan ruangan untuk Squidward bersantai. Lalu untuk lantai 2 adalah tempat kamar tidur Squidward, dan untuk lantai 3-nya adalah tempat dimana Squidward menciptakan atau memajang koleksi seninya. Yang kalau ini sih kebanyakan dari karya seni yang Squidward koleksi adalah berjenis lukisan, yang total keseluruhan dari lukisan tersebut asetnya bernilai hingga $450.000. Selain itu, rumah patung Squidward ini pun tergolong rumah dengan teknologi smart home, karena teknologi yang ada di dalam rumah ini dilengkapi fitur otomatis, seperti dapat menutup telinganya sendiri ketika mendengarkan suara berisik, lalu dapat menguping pembicaraan orang lain, dan dapat berjalan dengan menggunakan kaki robot. Total kekayaan Tuan Krab $5.249.351. Dikenal perannya sebagai karakter yang pelit sekaligus tamak, mungkin hal inilah yang menjadi alasan bahwa Tuan Krab adalah karakter yang paling kaya dalam serial kartun SpongeBob. Karena berdasarkan video yang diupload oleh channel official SpongeBob SquarePants telah mengonfirmasi bahwa total kekayaan yang Tuan Krab miliki itu nilainya sebesar $5.249.351, atau yang bila dikonversikan ke dalam rupiah menjadi $77.503.225.436. Tidak diketahui secara rinci dari mana saja total harta Tuan Krab ini berasal, namun pendapatan utama Tuan Krab sepenuhnya berasal dari keuntungannya di Krusty Krab sebesar $3.780 setiap minggunya. Dan keuntungan kotor tersebut pun harus dibayar untuk menggaji SpongeBob dan Squidward sebagai pegawai di sana sebesar $1.189. Jadi total pendapatan bersih Tuan Krab adalah $2.591 untuk setiap minggunya. Itu juga belum dipotong dengan biaya kencannya dengan Nyonya Puff selama 52 minggu yang memakan biaya sebanyak $3.120 dan memberi jatah untuk jajannya Pearl selama 1 tahun yang memakan biaya sebanyak $10.000. Tetapi Tuan Krab juga memiliki aset rumah jangkar yang ia miliki. Ya walaupun rumah jangkarnya ini terlihat jelek, tapi jangan salah nih guys, ternyata total aset dari rumah jangkarnya Tuan Krab ini nilainya sebesar $120.000. Yang anehnya lagi sih, kalau Tuan Krab itu memiliki banyak uang dan bergelimbang harta, tapi kok ia nggak pernah membelanjakan hartanya tersebut. Terus kalau begitu, tujuan sebenarnya Tuan Krab ngumpulin duit buat apa coba? Nah, ini juga masih menjadi misteri ya guys. Masa sih karena alasan pelit yang menjadi Tuan Krab
Crab enggan untuk membelanjakan hartanya. Kalau menurut admin sih, Tuan Crab itu rela untuk tidak menggunakan uang yang ia miliki karena alasan untuk membahagiakan Pearl. Sebab untuk menyenangkan anak perempuannya ini, Tuan Crab tidak hitung-hitungan dalam mengeluarkan uang. Dan hal ini juga sudah pernah dibuktikan di beberapa episode akan rasa sayang Tuan Crab terhadap Pearl. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang berapa banyak total kekayaan para karakter utama SpongeBob. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebelumnya sorry banget ya guys kalau karakter lainnya seperti Sandy, Plankton, ataupun Nyonya Puff tidak masuk ke dalam pembahasan ini. Ya karena karakter di atas tersebut emang belum dibuatkan konten total kekayaannya oleh channel official SpongeBob SquarePants. Mungkin kalau nanti kontennya sudah dibuat, akan admin olah deh materinya lalu dibahas di channel ini. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys, dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.